Untuk sahabat semua, subscribe channel ini, like video ini untuk video berikutnya yang lebih menarik dan lebih bagus. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu tetap diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan hari ini kita akan mengulas sedikit apa itu dan siapa itu anak. Kalau kita berbicara tentang anak, banyak orang yang mengatakan bahwa anak itu adalah investasi orang tua. Jika kita berbicara investasi, artinya kita akan mendapatkan keuntungan dari sesuatu yang kita investasikan. Banyak paradigma masyarakat menyampaikan bahwa anak itu adalah investasi. Apakah itu salah? Enggak. Akan tetapi mungkin itu sebuah mindset yang mesti kita rubah sedikit demi sedikit. Kenapa demikian? Karena kalau kita berbicara kepada anak adalah sebuah investasi, artinya kita menuntut bahwa anak itu dapat menghasilkan dan membahagiakan kita. Artinya seorang anak itu kita tuntut di kemudian hari itu dapat menghasilkan atau menguntungkan bagi diri kita. Padahal konsep orang tua itu adalah sebuah kewajiban untuk membesarkan, memberikan pendidikan yang layak, dan memberikan yang terbaik untuk anaknya, tanpa harus kita berpikir anak tersebut di kemudian hari akan memberikan apa kepada kita. Sehingga kalau kita selalu berharap di kemudian hari anak itu memberikan apa kepada kita dan itu tidak menjadi sebuah kenyataan, itu akan menjadi sebuah pukulan yang telak dan berat sekali untuk orang tua. Sehingga belajarlah dari awal bahwa anak itu adalah sebuah kebahagiaan, bukan sebuah investasi. Karena apa? Apapun yang dilakukan oleh anak kita di kemudian hari itu adalah untuk dan demi kebahagiaannya dia dan kebahagiaannya kita. Akan tetapi selalu kita beranggapan bahwa kebahagiaan kita itu adalah kebahagiaan anak. Dan itu juga terbalik, artinya seorang anak pun selalu akan berbicara kebahagiaannya dia bukan kebahagiaan dari orang tuanya. Nah, di sini terkadang terjadi sebuah paradigma yang sama-sama benar antara anak dengan kebahagiaannya, orang tua dengan keinginannya. Maka dari itu kita sebagai orang tua dari awal harus belajar legowo. Konsep kita sebagai orang tua itu adalah memberikan pendidikan, membesarkan, memberikan penghidupan yang layak untuk anak-anak kita. Itu sudah cukup. Kita tidak boleh menuntut sesuatu dari anak kita, karena di kemudian hari tugas kita itu akan sama seperti anak kita untuk cucu kita. Anak kita di kemudian hari juga akan memiliki tugas yang sama seperti kita saat ini, akan memberikan penghidupan yang layak untuk anaknya, akan memberikan pendidikan yang semampunya untuk anaknya. Jangan pernah kita berpikir bahwa di kemudian hari anak kita itu akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Akan tetapi ini akan menjadi terbalik. Kita sebagai orang tua harus selalu ada di dalam kehidupan anak kita.
Dan ini juga perlu dipahami apa yang menjadi tugas sebagai sosok orang tua dan apa kewajiban kita sebagai orang tua. Jangan menyamaratakan antara tugas kita sebagai orang tua dan tugas anak sebagai anak kita. Apa yang kita lakukan sekarang tidak boleh kita tuntut di kemudian hari. Saya sudah memberikan ini untuk Anda, terus Anda memberikan apa untuk orang tua Anda? Itu merupakan sebuah paradigma yang keliru. Sehingga pergunakanlah waktu Anda dengan anak-anak Anda dengan baik. Isi waktu Anda dengan memori yang baik dengan anak-anak Anda. Karena hanya memori itulah yang nanti mereka akan bawa sampai akhir hayat. Sedangkan kita sebagai orang tua tidak akan mungkin bisa mendampingi mereka sampai akhir hayat. Sehingga hanya memori itulah yang bisa kita berikan di saat mereka membutuhkan. Orang tua selalu ada, orang tua harus selalu hadir. Orang tua itu adalah superior bagi anak-anak mereka. Mereka beranggapan tanpa orang tua saya tidak bisa. Akan tetapi di kemudian hari, di saat dia dewasa, dia akan berpikir bahwa orang tua saya adalah pahlawan saya. Sehingga saat saya menjadi dewasa, saya harus bisa menjadi pahlawan bagi anak-anak saya, superhero untuk anak-anak saya. Itu yang sering dilupakan. Sehingga cara yang terbaik untuk dekat dengan anak-anak itu adalah dengan aktivitas di luar. Bisa dengan bermain, bisa dengan olahraga, bisa dengan apapun lah itu. Artinya kita dengan jalan-jalan dan sebagainya. Ini salah satu hal yang terkadang kita lupakan, menjalin sebuah kedekatan dengan anak-anak. Dan kedekatan kita terkadang itu adalah kedekatan sementara, karena waktu tidak bisa kembali lagi, waktu tidak bisa kita ulangi lagi. Sehingga di dalam pembentukan karakter, pembentukan memori, pembentukan masa depan mereka itu adalah sejak dini. Karena apa? Walaupun mereka yang memiliki masa depan, akan tetapi sedikit tidaknya kita sebagai orang tua memberikan bekal. Bekal kita apa? Semangat, support. Yang ketiga itu adalah doa. Karena apapun yang kita lakukan tanpa dilandasi dengan doa, niscaya itu akan menjadi sebuah buah simalakama. Karena apa? Kita berkeyakinan bahwa semua ini adalah kehendak beliau. Kehidupan kita itu diatur oleh beliau. Di dalam membuka jalan ini, beliaulah juga yang membukakan jalan bagi diri kita semua. Sehingga doa itu adalah sebuah keharusan di dalam membuka karma kita. Ini perlu ditanamkan sejak dini kepada anak-anak. Agar apa? Mereka memiliki kepribadian-kepribadian yang baik, kepribadian-kepribadian yang tangguh, kepribadian-kepribadian yang memiliki tanggung jawab moral dan kepada Tuhan. Itu yang membuat bagaimana seorang anak itu bisa menjadi sosok-sosok yang hebat di kemudian hari. Jadi tugas kita sebagai orang tua itu adalah memberikan penghidupan yang layak, kedua memberikan pendidikan yang setinggi-tingginya, yang ketiga itu adalah
memberikan sebuah rasa nyaman dalam keluarga. Terima kasih. Jadi mari kita jadikan anak kita adalah sebagai kebahagiaan. Om Santi 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 Om. Ingat, like, subscribe, dan jika ada sesuatu yang kita ingin diskusikan, bisa ditulis dalam komentar.